إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد. Jamaah Masjid Manarul Ilmi dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-20. Masih di bab yang sama, yaitu tentang bakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah hadis dari sahabat yang sama seperti hadis sebelumnya, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengen ikut berangkat jihad. Ini menunjukkan semangat para sahabat untuk beramal saleh. Jadi mereka sendiri yang datang, nggak disuruh-suruh, ya nggak didesak-desak. Mereka punya inisiatif ingin mendapatkan pahala. Dan begitulah seharusnya seorang muslim. Jadi sholat itu nggak usah disuruh-suruh, nggak usah didesak-desak. Baca Quran tuh nggak usah disuruh-suruh, nggak usah didesak-desak. Karena setiap amal soleh yang kita kerjakan itu untungnya buat siapa? Buat kita sendiri. Jadi ngapain didesak-desak? Untung buat kita sendiri kok. Ya, jadi baca Quran nggak usah disuruh-suruh, sholat nggak usah disuruh-suruh. Ya, berbakti kepada orang tua harusnya nggak usah disuruh-suruh. Berinisiatif sendiri, tergerak untuk melakukan kebajikan tersebut. Seperti sahabat ini. Datang menemui Nabi SAW, pengen berangkat jihad. Tapi Rasulullah SAW orang yang sangat peka. Beliau mengetahui kondisi para sahabatnya. Anak ini masih muda, maka pertanyaan yang disampaikan oleh beliau, ahayyun walidaka? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah ayah dan ibumu masih hidup? Itu pertanyaannya. Walidaka, dua orang tuamu. Kata para ulama, kalau salah satunya gimana? Sama aja. Ya, memang betul pertanyaan Nabi SAW adalah apakah ayah dan ibu masih hidup. Tapi kalau misalnya ternyata ayahnya sudah meninggal, ibunya masih ada, maka hukumnya sama. Atau sebaliknya, ibunya udah meninggal, ayahnya masih ada, hukumnya juga sama. Jadi tidak harus dua-duanya hidup, salah satunya sudah cukup. Maka Nabi SAW bertanya, ahayyun walidaka? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pertanyaan ini akan menghasilkan sebuah hukum. Ya, kalau pertanyaan ini tidak menghasilkan sebuah hukum, ngapain ditanyakan? Maka perhatikan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Pemuda itu mengatakan, iya, masih hidup. Nah, begitu mendengar jawaban dari pemuda tersebut bahwa orang tuanya masih hidup, Nabi SAW bersabda, fafihima fajahid. Fafihima fajahid. Hendaklah engkau berjihad kepada kedua orang tuamu. Berarti pemuda ini diizinkan berangkat atau tidak? Diizinkan atau ditolak? Ditolak sama Nabi SAW. Pemuda ini ditolak. Padahal pemuda ini bermaksud baik, ingin berjihad. Tapi yang namanya ibadah, bermodal semangat saja tidak cukup. Ibadah tersebut, ibadah yang akan dilakukan oleh seorang hamba, selain modalnya semangat, juga butuh ada landasan apanya? Ilmunya. Nah, pemuda ini mungkin belum mengerti bahwa berbakti kepada orang tua
itu level kewajibannya di atas ibadah jihad. Dua-duanya sama-sama ibadah. Birrul walidain ibadah, jihad juga ibadah. Tapi antara ibadah ini ada yang levelnya lebih tinggi. Ya. Ketika levelnya lebih tinggi, maka yang didahulukan, yang diprioritaskan yang lebih tinggi. Contoh misalnya, sholat zuhur, sunnah atau wajib? Wajib. Sholat qobliyah zuhur, sholat tahiyatul masjid, apa hukumnya? Sunnah. Ketika kita sudah mulai sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah zuhur, baru Allahu Akbar, tahu-tahu qomat. Ketika qomat berarti sudah datang waktu wajib melakukan sholat zuhur. Kalau orang yang minim ilmu, maka dia akan lanjutkan sholat sunnahnya, bahkan kadang-kadang sampai mengakibatkan masbuk, ketinggalan satu rakaat. Niatnya baik, tapi karena landasan ilmunya kurang, akhirnya niat yang baik itu menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Nabi SAW mengatakan, seandainya iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Berarti sholat sunnahnya harusnya diapain? Dibatalkan. Kecuali kata para ulama, kalau sudah hampir selesai. Sudah hampir selesai. Hampir selesai itu ya kira-kira kapan? Ya sudah tahiyat akhir, tinggal apa? Tinggal salam. Maka tidak masalah diselesaikan, karena potensi menabrak sholat fardunya tidak ada. Begitu qomat selesai, dia juga sudah selesai, berarti bisa digabungkan. Jadi inilah pentingnya ilmu. Nah, pemuda ini minim ilmu. Maka oleh Nabi SAW diajarin ilmunya itu kayak gini. Kalau kamu masih punya orang tua, maka jihadmu bukan di medan pertempuran. Jihadmu di mana? Di rumah. Fafihi ma fajahid. Berjihadlah kepada orang tuamu. Maksudnya apa? Maksudnya kita bawa pedang gitu ke rumah gitu? Apa maksudnya? Berjihadlah dalam berbakti kepada orang tuamu. Itu maksud. Jadi bukan kemudian kita ambil baju besi, ambil tameng, ngambil apa? Pedang, pak, jihad, pak. Bukan seperti itu. Tapi fafihi ma fajahid, berjihadlah kepada orang tuamu, maksudnya adalah berjihadlah dalam maksimal berbakti kepada beliau berdua. Berarti kita ini disuruh berbakti sama orang tua itu bukan kaleng-kaleng, bukan sekedar berbakti, bukan formalitas, tapi kita ini disuruh maksimal sekuat tenaga. Jadi gak boleh kita itu disuruh orang tua kemudian malas-malasan, tidak boleh. Kita disuruh orang tua nunda-nunda, itu tidak boleh. Itu namanya bukan jihad, itu namanya apa? Mainan. Disuruh orang tua itu sendiko dawuh, sami'na wa ata'na, nggih. Itu namanya jihad. Ya. Jadi orang yang disuruh orang tua kemudian nggak segera berangkat, nggak segera melakukan, menunda-nunda atau melakukan tapi ditambahi dengan menuruti perintah orang tua plus apa? Itu bukan jihad namanya. Jihad itu adalah disuruh orang tua, nggih berangkat. Nggak pakai lama, nggak pakai nanti, nggak pakai tapi, nggak. Tapi kan kemarin saya sudah. Nggak boleh. Jihad tanpa ada tapi, tanpa ada nanti, tanpa ada lama. GPL, nggak pakai lama. Itu namanya jihad. Dan ini perintah dari Nabi SAW.
perintah dari Nabi SAW. Dan ini bukan berlaku hanya kepada sahabat itu saja. Ini berlaku kepada semua dari kita. Karena kita semuanya muslim. Hadis Nabi SAW itu berlaku bukan hanya kepada 1, 2, 3 orang, tapi berlaku kepada semua kita. Maka mari jamaah sekalian yang kami hormati, kita koreksi apa yang selama ini kita lakukan kepada orang tua kita. Kalau kita belum maksimal berbakti kepada orang tua dan orang tua kita masih ada, maka inilah kesempatannya untuk memperbaiki diri. Kalau seandainya sudah nggak ada, ya ada bab khusus untuk itu. Ada pembahasan khusus bagaimana kalau ternyata orang tua kita sudah nggak ada. Maka yang masih ada orang tuanya, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Anda dikasih kesempatan emas untuk menerapkan ilmu yang kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.